Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Moritz. Tapi kali ini kita coba membahas dunia kripto. Rekan trader, di segmen dunia kripto kali ini kita akan membahas bagaimana pergerakan kripto selama 1 minggu terakhir. Dan rekan trader, sebelum itu saya langsung pingin masuk aja ke platform karena kita akan membahas bagaimana pergerakan kripto yang terjadi selama 1 minggu. Kalau rekan trader lihat di sini bagaimana kripto ini mengalami pergerakan yang sangat luar biasa selama 1 minggu yang sedang berjalan. Setelah saya melakukan video minggu kemarin yang saya menyatakan bahwa kripto ini apakah dia bisa sampai ke level 30.000? Ini adalah pertanyaan yang sangat luar biasa karena secara teknikal saya melihat bahwa ada sedikit tendensi yang bisa membuat kripto akan naik lebih tinggi lagi. Yang menjadi pertanyaan apakah dia bisa sampai ke 30.000? Nah, pertanyaan itu menurut saya memang sangat sulit, tapi dia menjelang hal tersebut dia bisa sampai terjadi. Dan rekan trader lihat setelah video yang saya keluarkan bagaimana hari Rabu kemarin dia mengalami pelemahan. Saya bilang bahwa dia kalaupun melemah dia akan mencoba sampai ke level 25.400 sebagai angka psikologi. Dan apabila dia terjadi kenaikan, dia akan mencoba naik sampai 26.636 atau 26.600 angka psikologinya. Tapi rekan trader hampir selama 1 minggu walaupun ada simposium Jackson Hole, tapi rupanya simposium Jackson Hole itu tidak terlalu signifikan membuat pergerakan yang terjadi terhadap kripto. Walaupun di simposium Jackson Hole, si Jerome Powell menyatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga masih bisa terjadi, tapi akan melihat data-data ekonomi yang terjadi pada minggu ini. Inilah yang menjadi alasan kenapa saya mau mengangkat tema kali ini tentang Bitcoin dan berita ekonomi terutama non-farm payroll yang akan menjadi landasan pergerakan kripto ke depan. Dan rekan trader lihat di sini tepat pada kemarin ya tanggal 29 bagaimana Bitcoin ini dia terbang tinggi rekan trader sampai sempat menyentuh level 28.000 setelah dia sideways di seputaran 25. Dia kemarin dia sempat menyentuh level 28.100 ya, 104 walaupun kemarin ditutup di sekitaran 27.575. Dan apa yang terjadi ini tidak terlepas dari kemenangan Found Crypto Grayscale melawan Komisi Sekuritas Bursa dari gugatan terhadap ETF Bitcoin. Dengan adanya kemenangan tersebut, kita bisa lihat bahwa Bitcoin merangkak tinggi sampai ke area 28.000 atau 27.500 kemarin ditutup ya. Dan kita lihat bahwa pergerakan sampai 28.000 ini adalah cikal bakal tanda-tanda bahwa tidak tertutup kemungkinan Bitcoin ini ke depan akan mengalami penguatan yang sangat dahsyat. Saya coba langsung lihat di sini ya. Nah, di sini rekan trader, kalau kita lihat di sini rekan trader, pergerakan yang terjadi pada Bitcoin tidak tertutup kemungkinan sampai minggu depan Bitcoin ini bisa saja mengalami pergerakan yang sangat luar biasa rekan trader ya. Kita bisa lihat, tapi data-data yang sangat berpengaruh terhadap pergerakan Bitcoin itu akan kita lihat dari kalender ekonomi rekan trader. Kalau rekan trader lihat di sini di kalender ekonomi, ya, rekan trader bisa lihat dengan jelas sini di kalender ekonomi. Pada kalender ekonomi sudah jelas sekali dinyatakan bahwa pada minggu ini banyak sekali berita-berita fundamental yang dikeluarkan. Mulai dari hari kemarin, hari ini PDB perubahan tenaga kerja non pertanian ADP-nya. Nanti besok ada indeks harga PCI inti. Nah, inilah yang menjadi alasan merupakan cikal bakal untuk kita mengetahui data inflasi yang terjadi dan ditutup oleh non-farm payroll. Nah, besok rekan trader akan ada data yang akan dikeluarkan adalah indeks harga PCI. Ini saya mau kasih sedikit masukan buat rekan trader bahwa di sini
PCI bulan kemarin itu sebesar 4,1%. Diperkirakan itu sekarang 4,2%, ya. Kenaikan 0,1%. Yang menjadi pertanyaan adalah gini. Apabila, karena ini PCI inti ini dia sangat mempunyai hubungan keterikatan dengan inflasi yang terjadi. Karena kalau inflasi yang akan terjadi, otomatis akan menaikkan tingkat suku bunga. Nah, kalau menaikkan tingkat suku bunga, dolar akan naik, Bitcoin akan turun. Oleh karena itu, di sini diprediksikan 4,2. Apabila kenaikannya hanya menuju 4,2 atau lebih kurang dari 4,2, artinya inflasi yang terjadi masih sangat kecil dan kemungkinan kenaikan tingkat suku bunga tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu, apabila misalnya besok dia lebih kurang dari 4,2, ya mungkin taruhlah mungkin 4,1 atau mungkin di bawah 4, atau 4,0, artinya kemungkinan besar inflasi tingkat kenaikan tingkat suku bunga tidak akan diterapkan, ya. Walaupun nanti akan melihat non-farm payroll juga. Dan Bitcoin akan semakin punya peluang yang lebih tinggi lagi. Begitupun juga untuk besok hari. Untuk non-farm payroll, apabila dia lebih kecil nanti dari 170, artinya dia sangat mempengaruhi inflasi yang terjadi. Artinya inflasi tidak terlalu naik ya rekan trader ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa menjadi peluang besar Bitcoin akan naik. Karena apabila dia lebih kecil dari 170, artinya dolar akan menjadi melemah. Kalau dolar melemah, membuat Bitcoin ini akan semakin tinggi ke depan. Ya, ini ya. Jadi kita lihat untuk data besok, apabila dia 4,2 yang 4,2 di bawah 4,2, artinya kemungkinan besar Bitcoin akan naik terus. Begitupun juga nanti hari Jumat, apabila dia lebih kecil dari 170K, artinya Bitcoin punya peluang lebih besar. Sebaliknya apabila dia lebih besar, artinya akan membuat dolar Amerika semakin kuat, sehingga membuat Bitcoin semakin melemah. Oleh karena itu saya berestimasi di platform rekan trader, di platform sini saya berestimasi bahwa Bitcoin masih punya peluang yang besar untuk mengalami penguatan. Hari ini kalau kita lihat, dia masih sampai sekarang berada di posisi paling terendah, bergerak di seputaran, kalau kita lihat di sini taruhlah di seputaran 27.272 ya. Setelah kemarin naik terbang tinggi, koreksi hari ini, saya bisa bilang bahwa pergerakan sampai minggu depan ya, pada tanggal 6, saya bisa bilang bahwa pergerakan sampai tanggal 6 nanti bisa memberikan suatu peluang bahwa Bitcoin ini dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 28.300. Dan level yang paling terendah di seputaran 26.800. Akan tetapi dia harus melewati zona sini dulu rekan trader. Nah ini dia. Saya kurangi dulu rekan trader, sabar. Nah. Sabar rekan trader. Nah. Dia akan mencoba untuk melewati zona ini dulu. Nah ini dia. Nah taruhlah sekitar sini. Nah. 27.178. Saya bisa bilang bahwa apabila dia tidak menembus di sini, artinya dia akan naik terus ke atas rekan trader, dan dia akan mencoba sampai ke level 28.300. Itu adalah level yang paling tertinggi. Karena kalau kita lihat tendensi bullish masih sangat kuat di sini ya. Saya bisa bilang bahwa tendensi bullish masih sangat kuat. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa dia ini bisa naik sampai di level 28.300. Akan tetapi apabila dia terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa nilai yang paling terendah untuk Bitcoin adalah di seputaran 26.800. Oleh karena itu, pola pergerakan yang akan terjadi pada Bitcoin untuk minggu ini, saya berestimasi dia akan mencoba bergerak di antara 26.600 sampai ke 26.800 sampai ke 28.300 dengan
titik acuannya adalah 27.178. Kalau dia bisa menembus 27.178 artinya dia akan turun lebih rendah lagi. Tapi saya tetap berasumsi bahwa data yang akan dikeluarkan di saat non-farm payroll, ya menurut prediksinya agak sedikit mengalami pelemahan. Apabila mengalami pelemahan, artinya kemungkinan besar tingkat suku bunga tidak dinaikkan, sehingga membuat dolar semakin turun dan membuat Bitcoin semakin naik. Oleh karena itu, sekali lagi saya bilang Bitcoin masih bisa saja naik. Walaupun sampai 30.000 masih jauh. Mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Mungkin. Tapi untuk minggu ini 28.000 berapa tadi ya? 28.300 adalah titik tertinggi kalau memang dia akan naik lagi. Tapi dia akan bergerak antara 26.800 sampai 28.300 adalah titik tertinggi asal kita melihat hasil yang terjadi pada data PCE besok dan non-farm payroll pada hari Jumat nanti pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Oke rekan trader semuanya, demikianlah dunia kripto kita kali ini. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini setidaknya memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.